Teguran keras. Julian sangat terganggu dengan kejadian di dalam lift tadi. Yang Julian tahu, Yuniar adalah sekretaris dari salah satu direksi di perusahaan. Julian juga memiliki sekretaris, tapi Julian lebih memilih seorang lelaki untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sebagai pimpinan tertinggi, Julian merasa memiliki hak untuk menegur walaupun bawahannya adalah orang yang jauh lebih tua dari dirinya. "Selamat siang, Pak. Anda memanggil saya?" "Iya, Pak." "Silakan masuk." Pak Hasan, yang merupakan CFO atau Chief Finance Officer. Dia adalah yang bertanggung jawab perihal keuangan perusahaan dan jabatannya ada satu tingkat di bawah Julian. Pria 50 tahunan itu bersikap hormat pada Julian. Dipanggil tiba-tiba seperti ini membuat dia merasa segan. Padahal, sebelum Julian resmi menjabat, Pak Hasan sudah lebih dari 15 tahun mengabdi di perusahaan itu. "Langsung saja ya, Pak. Biar nggak terlalu membuang banyak waktu." "Iya, silakan Pak. Mulai sekarang, saya mau Pak Hasan langsung menyampaikan setiap laporan penting pada saya, tidak melalui perantara siapapun termasuk sekretaris pribadi Pak Hasan." Tegas Julian langsung ke inti pembicaraan. "Oh begitu, Pak? Apakah Yuniar tidak melakukan amanah dari saya dengan baik pada Pak Julian?" Pak Hasan sepertinya tidak tahu kalau sekretarisnya bersikap sangat annoying pada Julian. "Mulai sekarang dan seterusnya, saya maunya Pak Hasan yang menyampaikan apapun soal urusan perusahaan. Jika Pak Hasan sedang ada kepentingan di luar urusan perusahaan, saya akan menunggu sampai Pak Hasan kembali." Pak Hasan pun mulai menyimpulkan kalau Julian memang sangat terganggu dengan sekretaris pribadinya. "Baik, Pak. Saya mengerti. Tapi kalau boleh tahu, apakah Yuniar melakukan kesalahan fatal? Atau membuat Pak Julian tidak nyaman? Mungkin bagi dia bersikap seperti itu adalah hal yang biasa, tapi saya merasa risih. Nanti bisa ditanyakan langsung oleh Pak Hasan. Saya merasa kalau sikap sekretaris Pak Hasan itu memang tidak sopan. Saya minta maaf atas nama Yuniar, Pak. Pak Hasan nggak perlu minta maaf untuk dia. Tapi saya berjanji, saya akan segera menegurnya, Pak." "Oke. Dan tolong kau tegur juga dia untuk tidak menemui saya untuk kepentingan apapun." "Baik, Pak." Sepertinya Julian memang sangat alergi dengan sikap Yuniar. Yuniar memang tidak berani menggoda Julian secara langsung, tapi tingkah Yuniar bisa menimbulkan fitnah jika terus dibiarkan. Setelah dipanggil oleh Julian, Pak Hasan langsung saja menyampaikannya pada Yuniar si sekretaris gatal itu. "Pak Hasan baru saja dari ruangan Pak Ceo. Kenapa Pak Hasan nggak minta saya saja? Saya akan menyampaikan setiap laporan dengan detail pada beliau." Yuniar masih terlihat innocent dan tak sadar kalau sikapnya sudah ditandai merah oleh Julian. "Kamu mencoba menggoda Pak Julian?" tanya Pak Hasan dengan tatapan mata tak suka. "Menggoda? Menggoda bagaimana, Pak?" "Enggak, biasa aja. Apa Pak Julian merasa saya menggodanya?" Wah, Pak Julian kayaknya kegiran ya." Yuniar begitu percaya diri dan menganggap Julian yang kegiran. "Mana mungkin? Mustahil Pak Julian kegiran karena kamu. Saya tahu kok, pasti kamu mencoba menebar pesona secara berlebihan sehingga membuat beliau tidak nyaman." Yuniar ingat dengan kejadian di lift tadi. Yuniar akui kalau dirinya memang belum bisa menaklukkan Julian walaupun hanya sekedar untuk melirik. "Maksudnya gimana, Pak? Apa Pak Julian membahas soal saya?" "Ya, dia merasa sangat risih dengan sikap kamu." Yuniar pun agak ketar-ketir. Ternyata upayanya untuk menggoda Julian sama sekali tidak mempan. Pak Julian sok jual mahal banget. Sampai ngadu segala ke Pak Hasan. Emang salahku apa sih? Padahal aku kan bisa jadi teman pelepas penat di kantor. Kurang apa sih aku? Sial, Pak Julian nih malah bikin aku merasa semakin tertantang. "Apa yang kamu pikirkan, Yuniar? Jangan berpikir yang tidak-tidak. Pak Julian itu tidak seperti para buaya yang sudah pernah kamu goda." Kau tegur Pak Hasan. Pak Hasan terlihat muak pada Yuniar.
termasuk Bapak sendiri. Sindir Yuniar. Diam kamu! Kalau kamu macam-macam, saya bisa memecat kamu. Ancam Pak Hasan. Oh, Pak Hasan mau main-main sama saya? Kartu as Pak Hasan itu ada di tangan saya loh. Saya bisa buka kartu itu kapanpun saya mau. Yuniar malah mengancam balik. Terserah. Kesalahan terbesar saya adalah terjebak bersama kamu. Terjebak tapi sempat menikmati, iya kan? Pak Hasan bersumpah tak akan memperpanjang kontrak kerja Yuniar. Yuniar adalah ular yang sangat berbahaya yang mampu menggoyahkan iman, kemudian menjadi ancaman untuk kehancuran keluarga serta karirnya sendiri. Demi menjaga kartu asnya tetap aman untuk sementara, Pak Hasan terpaksa masih mempertahankan wanita 30 tahunan itu. Secara performa kerja, Yuniar memang memiliki keunggulan. Tapi, hal itu hanya kedok, karena Yuniar itu terindikasi sebagai seorang hypersex yang selalu haus akan belayan pria. Tak peduli tua atau muda, tapi obsesi Yuniar adalah para petinggi di perusahaan. Dia memang perempuan yang tak memiliki harga diri. Profesi apapun akan mendatangkan banyak godaan. Bukan hanya dari lingkungan kerja saja, semua godaan itu nyaris datang dari berbagai penjuru. Entah sampai kapan pagar yang membentengi Julian akan tetap kokoh menahan gempuran godaan dari orang-orang yang begitu bernafsu untuk menjadi pelakor di kehidupan Julian dan Rinjani. Mulai dari yang bergerak secara halus, sampai dari yang menggoda secara frontal. Julian mumet dengan hal itu. Dia pun menanyakan agenda kerjanya pada bulan itu. Setelah mendapat rangkaian agenda yang akan ia jelang pada bulan ini, Julian menemukan 1 minggu yang tanpa jadwal meeting atau kunjungan penting. Oke, ayo manfaatkan 1 minggu yang luang itu. Gue memang butuh healing sama orang-orang yang gue sayang. Kemudian Julian mencari rekomendasi destinasi wisata. Sungguh ia ingin melepas kemumetan dengan melakukan perjalanan jauh bersama anak dan istrinya. Sekarang baby Al sudah semakin besar, sudah cukup umur untuk dibawa trip ke luar negeri. Pasti akan sangat menyenangkan. Julian selalu membayangkan bisa menghabiskan musim semi di luar negeri bersama kedua malaikat tersayangnya. Hanya dengan beberapa klik, Julian sudah mendapatkan tiket pesawat di tanggal yang ia inginkan. Julian akan memberikan rencana liburan itu sebagai kejutan untuk Rinjani. Pasti Rinjani juga akan sangat senang dengan rencananya. Di saat yang sama, Ahsan dan Adelia juga sedang mengatur jadwal liburan mereka. Karena ini sedang libur sekolah semester awal, Adelia juga ngidam ingin berjalan-jalan ke luar negeri. Sebagai suami yang ingin memperbaiki sikap daripada pernikahan pertamanya, Ahsan pun akan menuruti keinginan istrinya. Merasa tak tega tak mengajak Ruby, Ahsan dan Adelia membawa Ruby juga dalam rencana liburan mereka. Tapi belum tahu kemana mereka akan pergi, apakah tujuan mereka sama dengan tujuan Julian dan Rinjani? Jika tujuan mereka sama, sudah pasti mereka akan bertemu dan berlibur bersama. Mungkin Rinjani tak akan keberatan jika memang kebetulan itu terjadi, asalkan Ahsan dan Adelia tidak mengajak serta Farhana. Jika Farhana ikut, sudah dipastikan kalau acara liburan yang indah bisa tercemar dengan bayang-bayang kecemasan. Cemas kalau Farhana hendak memanfaatkan momen itu. Holiday. Tadinya, Julian ingin berburu aurora borealis di salah satu negara Nordik di Eropa Utara. Tapi karena di sana sedang ada di puncak musim dingin, Julian tak ingin mengambil resiko itu. Takutnya baby Al tak bisa beradaptasi dengan iklim dingin yang ekstrem di sana. Oleh sebab itu, Julian pun mengubah rencana. Dia kembali ke destinasi awal, yakni negara Swiss yang sudah mulai memasuki musim semi. Cuaca di Eropa Barat memang sudah mulai lebih hangat. Bunga-bunga juga mulai bermekaran menyambut datangnya musim semi yang indah. Ini adalah penerbangan pertama bagi baby Al. Awalnya Rinjani khawatir kalau baby Al akan rewel. Tapi ternyata sepanjang perjalanan baby Al sangat menikmatinya. Perjalanan berjalan lancar tanpa drama turbulensi yang mengganggu kenyamanan. Setibanya di bandara di pusat kota Zurich, mereka sudah ditunggu oleh seorang WNI yang sudah menjadi tour guide langganan keluarga prawira setiap berlibur ke Swiss.
Rencananya Julian dan Rinjani ingin menjalani liburan tanpa jasa tour guide. Tapi untuk mengantar sampai ke distrik tujuan utama mereka pun meminta tour guide itu untuk mengantar sampai ke tempat tujuan. Perjalanan yang memakan waktu sampai seharian membuat Rinjani dan Baby Al kelelahan dan ingin segera sampai di rumah sewa yang sudah di-booking oleh Julian di sebuah desa bernama Grindelwald. "Tidurlah, perkiraan kita akan sampai di tempat tujuan jam 7 pagi nanti," bisik Julian pada Rinjani. "Wah, masih jauh ternyata," tukas Rinjani yang tampak begitu kelelahan. "Ya, kamu istirahat aja. Jangan cemaskan Al, aku akan menjaganya sementara kamu tidur." Julian membiarkan Baby Al tertidur nyaman di pangkuannya daripada mendudukkannya di car seat milik Al sendiri. "Ya udah, gantian ya, Mas. Nanti kalau kamu nggak kuat ngantuk, biar aku yang gantian jagain Al." "Iya, sayang. Tidurlah." Julian sama sekali tak keberatan dan akan menjaga putranya dengan senang hati. Julian sudah membayangkan akan menghabiskan hari-hari yang damai di desa Grindelwald yang dikelilingi dengan pemandangan menakjubkan bersama dengan anak dan istrinya. Terlepas dari aktivitas menjemukan di kantor, meninggalkan drama yang ia lalui selama menjadi seorang CEO. Padahal, perjalanan Julian masih sangat jauh, belum ada apa-apanya. Orang-orang semacam Yuniar akan selalu ada mencoba mendekat dan menggoda. Rinjani terusik, pipinya basah karena diciumi terus oleh Baby Al. "Al!" gumamnya dengan suara yang parau. Perlahan Rinjani membuka mata dan tahu-tahu dia sudah ada di sebuah ruangan yang cukup asing. "Mama!" celote Al yang bahkan sudah berganti pakaian. Siapa yang mengganti pakaian Al? Siapa yang memindahkan Rinjani dari mobil? Lalu Julian mana? Mata Rinjani terbuka seketika, lalu mengedarkan pandangan matanya ke sekitar. Dia menemukan Julian sedang sibuk menyiapkan minuman hangat. "Mas?" panggil Julian. "Bangunlah, ini udah siang." Julian datang menghampiri dengan segelas minuman yang masih mengepul. "Kapan kita sampai?" Rinjani masih takjub dan tak percaya. Suasananya adalah suasana yang sangat asing tapi sungguh ia langsung nyaman. Baby Al duduk anteng di ranjang yang ditempati oleh Rinjani dengan mainan-mainan yang sengaja dibawa dari Jakarta. "Udah dari 2 jam lalu, Rin." Julian duduk di kursi kayu yang ada di dekat ranjang. 2 jam lalu? Serius? Terus aku nggak terusik sama sekali? Kamu yang gendong aku dari mobil? "Ya, memangnya siapa lagi? Gak ada seorang pun yang boleh gendong-gendong kamu selain aku. Kenapa gak bangunin aja sih? Aku kan berat, apa jarak dari jalan utama menuju ke homestay ini jauh? Cuma sekitar 20 meteran kok, di depan sana. Aku gak tega bangunin kamu. Aku tahu kalau kamu lagi halangan, makanya aku gak bangunin kamu. Ancuh, Mas JP, you treat me like a queen. You always make feel so special," ucap Rinjani dengan manja. "Sekarang udah gak lemas lagi kan?" "Enggak lah. Aku udah istirahat dengan puas, bahkan kamu mengganti popok dan bajunya Al." "Iya, tapi aku belum kasih Al makan, tadi baru aku kasih susu sama sekeping kue yang kita bawa dari Jakarta." Rinjani semakin bangga saja. Julian sedang ada dalam mode bapak-bapak siaga. Lalu Rinjani menoleh pada Baby Al yang sedang anteng sendiri. Al sama sekali tidak rewel dan langsung kerasan ada di sana. Dua lelaki yang ada di dekat Rinjani saat ini benar-benar memanjakan Rinjani. Tak ada satupun dari mereka yang mengusik waktu istirahat Rinjani. "Kalau udah nggak capek, kamu bersiap, Gi. Kita akan pergi ke pusat keramaian buat berburu sarapan. Nggak terlalu jauh dari sini." "Iya, Mas. Tunggu ya, aku nggak akan lama." "Oke. Nih minum dulu," ucap Julian lalu memberikan sebotol air mineral sebelum mempersilakan Rinjani meminum minuman yang lain. "Makasih, Habi." Rinjani benar-benar merasa sangat dimanjakan. Julian menjadikan liburan ini sebagai liburan yang sangat spesial bagi Rinjani. Walaupun Julian juga lelah dan butuh healing,
tapi acara liburan ini ia persembahkan untuk Rinjani yang telah mengurusnya dan mengurus Baby Al 24 jam full tanpa lelah dan tanpa keluhan. Liburan itu seperti sebuah reward untuk Rinjani dan Julian berjanji tak akan membebankan apapun pada Rinjani pada liburan ini. Sebisanya Julian akan menjadi suami siaga bagi Rinjani dan papa yang siaga bagi Al. Saat membuka pintu keluar dari penginapan, Rinjani disuguhi sebuah pemandangan alam yang nyata bisa ia pijak dan bisa ia hirup aroma wangi rumput bercampur dengan wangi bunga-bunga yang tersebar di setiap sudut padang rumput yang luas itu. Belum lagi, sebuah danau berwarna hijau Tasca menjadi latar utama lukisan nyata yang Rinjani nikmati saat ini. Ini adalah definisi membuka pintu langsung memijak surga dunia. Sumpah, ini adalah pemandangan impianku, Mas. Ungkap Rinjani yang begitu cantik dalam balutan jumpsuit berwarna cerah. Masih banyak tempat yang lebih indah dari ini, nanti kita kunjungi satu persatu ya. Julian mendorong stroller Baby Al dan membiarkan Rinjani melenggang ringan dengan tas tangannya. Dan aku nggak merasakan karbon dioksida sedikit pun di sini. Nggak ada kendaraan dan nggak kerumunan orang. Orang-orang pada kemana sih? Aku dapat info kalau beberapa kabin penginapan yang ada di sekitar tempat tinggal kita sudah diisi oleh beberapa wisatawan dari Asia juga. Mungkin mereka sudah lebih dulu keluar buat berburu sinar matahari pagi di pinggir danau. Oh ya? Aku kira kita cuma bertiga aja di sini. Pasti kita ketinggalan karena aku keasikan tidur. Yang penting kamu udah nggak kecapean lagi. Enggak lah. Bateraiku udah terisi penuh dan aku udah siap buat menjelajah. Baguslah. Ayo, sayang. Sekarang waktunya kita mengisi perut, setelah itu kita cari spot buat berfoto ya. Oke. Mereka melanjutkan langkah menuju ke sebuah kawasan di mana kafe-kafe dan restoran klasik berada. Mereka perlu memuaskan perut sebelum lanjut menikmati liburan mereka. Kebetulan macam apa?